Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Amelia Nurlaili. Nah, di sini kakak akan membahas mengenai segi empat. Nah, dikhususkan mengenai jenis dan sifat-sifatnya. Oke, untuk yang selanjutnya, pengertian segi empat. Dalam geometri bidang Euclides, segi empat dalam bahasa Inggris merupakan poligon dengan 4 sisi dan 4 sudut. Nah, kata tersebut berasal dari kata Latin, yakni quadri, 4, dan latus yang berarti sisi. Oke, yang selanjutnya membahas mengenai jenis-jenis segi empat. Nah, jenis-jenis segi empat sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama, yakni persegi. Yang kedua, jajar genjang. Yang ketiga, persegi panjang. Yang keempat, belah ketupat. Yang kelima, trapesium. Dan yang terakhir yakni layang-layang. Selanjutnya kita mengarah kepada sifat-sifat dari macam-macam segi empat yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama, persegi. Nah, persegi merupakan bangun segi empat yang sisi-sisinya sama besar. Terdapat 7 sifat. Yang pertama, memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4. Yang kedua, dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Untuk sifat yang ketiga, keempat sisinya sama panjang, yakni AB sama dengan BC, dan BC sama dengan CD, dan CD sama dengan AD. Untuk sifat yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, seperti sudut AB sejajar dengan CD, dan BC sejajar dengan AD. Untuk sifat yang kelima, tiap-tiap sudutnya sama besar. Untuk yang keenam, diagonal-diagonalnya sama panjang, seperti BD sama dengan AC. Nah, untuk sifat yang terakhir, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Untuk jenis segi empat yang selanjutnya, yakni persegi panjang. Nah, persegi panjang sendiri merupakan bangun segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Di sini, persegi panjang memiliki 7 sifat. Hampir sama dengan persegi. Untuk sifat yang pertama, yakni memiliki 2 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Yang kedua, dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Untuk sifat yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, yakni AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Untuk sifat yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yakni AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Untuk sifat yang kelima, tiap-tiap sudutnya sama besar, seperti sudut A sama dengan sudut B, sudut B sama dengan sudut C, dan sudut C sama dengan sudut D, di mana sudut tersebut bernilai 90 derajat. Untuk yang keenam, diagonal-diagonalnya sama panjang, seperti AC sama dengan BD. Untuk sifat yang terakhir, yakni diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang, seperti AO sama dengan OC, OC sama dengan BO, dan BO sama dengan OD. Untuk jenis segi empat yang ketiga, yakni jajar genjang. Nah, jajar genjang di sini memiliki 6 sifat. Sebelumnya, jajar genjang sendiri merupakan segi empat yang setiap pasang sisinya berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Untuk sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Sifat yang ketiga, 2 sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Untuk yang keempat,
jumlah semua sudutnya yakni 360 derajat. Dan untuk sifat yang kelima, diagonal-diagonalnya membagi jajar kenjang menjadi dua sama besar. Untuk sifat yang terakhir, yakni kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah titik P dan saling membagi dua sama panjang, yakni AP sama dengan PC dan BP sama dengan PD. Nah, kita beralih ke jenis segi empat yang selanjutnya, yakni trapesium. Nah, trapesium adalah bangun segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. Nah, untuk sifat umum trapesium sendiri ini ada dua. Yang pertama, memiliki sepasang sisi yang berhadapan atau sejajar. Untuk sifat yang kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Nah, di sini trapesium itu dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yakni trapesium sama kaki yang terletak di gambar atas, dan yang kedua trapesium siku-siku. Nah, itu penjelasan mengenai trapesium. Mungkin kalau kecepatan, adik-adik mungkin bisa stop videonya dan dipahami. Baik, selanjutnya yakni belah ketupat. Nah, belah ketupat merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Belah ketupat dapat dibangun dari dua buah segitiga sama kaki identik yang simetri pada alas-alasnya. Selanjutnya untuk sifat-sifat belah ketupat nih ada 3 adik-adik. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang dan berpasangan sejajar, yakni AB sama dengan BC, BC sama dengan CD, dan CD sama dengan DA. Dan AB itu sejajar dengan DC, sedangkan BC sejajar dengan AD. Yang kedua, kedua diagonal berpotongan tegak lurus dan saling membagi sama panjang, yakni AC sama dengan BD dan AO sama dengan OC, sedangkan BO sama dengan OD. Untuk sifat yang terakhir dari belah ketupat, yakni sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Oke, langsung selanjutnya. Untuk layang-layang ini merupakan jenis dari segi empat yang terakhir nih adik-adik. Nah, layang-layang sendiri merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang hanya memiliki satu sumbu simetri dan satu sudut yang sama besar. Untuk sifatnya ada 4. Yang pertama, mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang, yakni AD sama dengan DC dan AB sama dengan BC. Untuk sifat yang kedua, yakni dua diagonalnya saling tegak lurus dan yang satu membagi dua yang lain sama panjang. Jadi di tengah-tengah adik-adik. Untuk yang sifat yang ketiga, yakni memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Untuk yang terakhir, yakni memiliki sebuah diagonal yang membagi dua sudut sama besar. Nah, baik. Tadi merupakan penjelasan mengenai segi empat, terkhusus sifat dan jenis-jenisnya. Apabila ada yang ditanyakan, mungkin kita bahas di lain waktu atau mungkin langsung bisa tanya ke kakak. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.